Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Agungkan selamanya, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan yang Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau sungguh baik, Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
cinta selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Baik, selamat pagi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Pagi, puji Tuhan saudara. Kita percaya hari ini kita semua mau datang kepada Tuhan. Kita mau memperoleh sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Amin saudara yang terkasih. Amin. Mari saudara, saya mau undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau hormati hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita mau berdoa kepadanya. Haleluya Yesus. Bapa di sorga, pagi hari ini Tuhan, setiap kami umat-umat-Mu datang di hadapan-Mu, merendahkan diri kami Tuhan Yesus, merendahkan hidup kami Tuhan di hadapan Engkau Allah yang kuat. Bapa di sorga, kami adalah manusia-manusia yang lemah Tuhan tanpa Engkau. Kami mau akui itu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini kami datang Tuhan ke hadapan-Mu Yesus Kristus. Kami mau menyembah Engkau, menyatakan cinta kami kepada Engkau Tuhan, menyatakan kasih kami kepada Engkau Bapa, bahwa sungguh hanya Engkau Allah kami, sungguh hanya Engkau Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari Tuhan Yesus bertatalah Engkau di tempat ini. Kami undang hadirat-Mu turun atas setiap kami Bapa. Kami mau hari ini memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menyembah Engkau Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kita mau katakan bahwa kita mencintai Tuhan Yesus. Hanya Dia yang termanis di dalam hidup setiap kita. Hanya Dia yang terutama dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan pujian ini. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Saya
terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus.
Mari naikkan mazmurmu bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau besar Yesus. Mengalir Tuhan di tempat ini Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau berkenan atas setiap kami pagi hari ini Bapa. Ini setiap kami umat-umat-Mu Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan, hati kami bawa dalam tangan-Mu yang kuat Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, biarlah Engkau berdaulat atas setiap hidup kami pagi hari ini Bapa. Tuhan Yesus, mari Engkau lawat setiap jemaat-Mu satu persatu pagi hari ini Tuhan. Lihat kehidupan mereka Tuhan pagi hari ini. Lihat hati mereka Tuhan. Mereka datang dengan kesungguhan hati mereka kepadamu Yesus. Bapa di sorga, kami percaya hari ini Engkau melakukan suatu perkara yang besar dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya itu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih. Amin. Nyanyian puja bagimu Tuhan, pujian bagimu. Saya undang kita semua bangkit berdiri saudara yang terkasih. Yes, namamu besar Tuhan. Amin. Nyanyian pujian bagimu. Puji
bersukacita Tuhan pagi hari ini. Karena roh Allah ada di tempat ini. Karena sukacita Allah melimpah atas setiap kami Bapa. Pagi hari ini kami mau memuji-muji Engkau. Pagi hari ini kami mau bersorak-sorak bagi Engkau. Membawa puji-pujian dan Tuhan syukur kami kepadamu. Mari Tuhan Yesus bekerjalah lebih dahsyat lagi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jam ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang terkasih, kita mau sapa dulu sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita kiri kanan muka belakang. Haleluya, puji Tuhan. Kita lihat senyum-senyumnya. Saya juga mau menyapa saudara-saudara yang beribadah di rumah, yang mungkin belum bisa datang ke tempat ini. Kita mau sama-sama bersuka cita pagi hari ini, amin. Kita mau katakan satu pujian ini, bahwa langit dan bumi akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Yes, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari sama-sama angkat tanganmu. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah
Amin. Siapa yang merasakan kasih Tuhan pagi hari ini? Mari lambaikan tanganmu saudara terkasih, puji Tuhan semua. Amin. Haleluya. Saat ini kita mau berdoa, kita mau berdoa syafaat bagi setiap pergumulan-pergumulan kita. Saya persilakan kepada yang bertugas. Mari kita satukan hati kita untuk menaikkan syukur pada Tuhan. Kinaralamaya sikaralamaya ralaman. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk segala yang terbaik Tuhan limpahkan bagi kami. Untuk kemurahan-Mu yang masih Kau nyatakan bagi setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, untuk setiap pemeliharaan makan kami, untuk penyertaan-Mu hingga sampai detik ini, untuk perlindungan-Mu setiap saat kami dalam setiap melangkah kami. Terima kasih Bapa. Semua ini kami terima karena kemurahan yang begitu luar biasa yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapakku, di dalam nama Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Ini kami, setiap anak-anak-Mu datang dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus. Namun sebelum kami melangkah lebih lagi Tuhan, kami mau datang dalam hadirat-Mu, membawa setiap pelanggaran dan dosa kami. Ampuni kami Bapa, tahirkan kami dengan kuasa darah-Mu. Layakkan kami Tuhan, untuk menaikkan pujian, sembah kami, syukur kami di hadapan Engkau. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Tuhan, kami hanya bisa menaikkan syukur kami. Karena hanya itu yang Kau kehendaki dari setiap kami Tuhan. Saat kami mengucap syukur dalam segala keadaan kami, dalam keterpurukan kami, dalam sakit penyakit kami, dalam kelelahan kami. Tapi saat kami bisa menaikkan syukur kami percaya Bapa, di dalam kami mengucap syukur, ada mujizat yang Kau nyatakan bagi kami. Di saat kami dalam kelemahan, Engkau berikan kami kekuatan. Dalam kami tekanan Tuhan, Kau berikan kelepasan. Bahkan Tuhan, di dalam setiap kekurangan kami, Kau berikan kecukupan. Karena kami mempunyai satu Bapa yang sangat luar biasa. Allah yang hidup, Yehova Jireh. Allah yang sanggup mencukupkan segala keperluan kami. Terima kasih Bapa. Pagi ini Kau berikan kami kesempatan untuk beribadah, untuk memperdengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk menerima segala wajangan Tuhan, segala firman Tuhan, baik itu teguran bagi kami, baik itu peneguhan bagi kami, baik itu firman yang sangat memberkati kami, bahkan yang menguatkan dalam setiap langkah kami. Terima kasih Bapa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami Tuhan, berdoa secara khusus untuk Ibu Gembala kami, orang tua kami, guru kami. Engkau tahu segalanya Tuhan. Kami percayakan Ibu Gembala kami hanya di dalam tangan kasih-Mu. Berikan kekuatan, berikan kesabaran lebih lagi di dalam menggembalakan setiap kami domba-dombanya. Berikan hikmat marifat-Mu Tuhan, kepekaan yang lebih lagi, pengurapan yang dari Maha Tinggi turun atas hamba-Mu. Berkati dalam setiap pelayanannya. Berkati Tuhan dalam visi misinya di dalam gereja ini, dalam penggembalaannya GPI Immanuel. Berkati ya Bapak kesehatannya, berikan umur panjang, karena kami masih membutuhkan seorang ibu yang begitu dengan lapang dada, dengan keterbukaannya memeluk setiap kami yang datang dalam kesusahan. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur setiap anak-anak-Mu di tempat ini diberikan seorang gembala, seorang ibu yang penuh kasih. Terima kasih Bapa.
berkati anak cucu menantu, setiap keluarga besarnya, dimanapun mereka berada, Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapakku, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan GPI Immanuel. Kiranya Engkau yang senantiasa memberkati setiap usaha pekerjaan hamba-hambamu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh luar biasa. Kami serahkan seluruh jemaat GPI Immanuel tanpa terkecuali Tuhan, baik yang ada di gereja ini, begitu juga yang saat ini beribadah online. Bapa, kami undang hadirat-Mu ya Tuhan, karena kami menyadari Bapa, hadirat-Mu lah yang memampukan kami, hadirat-Mu lah yang melepaskan setiap jiwa-jiwa kami yang terbelenggu. Terima kasih Bapakku, Engkau juga yang memberkati setiap saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang saat ini juga ibadah online. Engkau yang memberkati setiap pergumulan hidupnya, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk seorang Bapak. Tuhan, karalama ya sikana lama ya ralama. Berikan kekuatan-Mu Tuhan. Darah Yesus yang menjamahnya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari segala kekhawatirannya. Kuasa-Mu jauh lebih besar apa yang dia pikirkan Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang sungguh luar biasa, dan Kau tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu. Kami serahkan Bapak ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Lepaskan dari ikatan belenggu apapun Tuhan, apapun itu namanya, kami tolak itu di dalam nama Yesus. Biar Bapak ini boleh mempunyai kemenangan dan kelepasan, dan dia akan bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati istrinya, berkati anak-anaknya, berkati ya Tuhan kami semua yang ada di tempat ini. Mungkin kami datang dengan beban, tapi kami percaya saat kami memuji, menyembah, terlebih duduk diam di hadapan-Mu, menikmati firman-Mu, kami akan pulang dengan kelepasan, kami pulang dengan kemenangan. Terima kasih Bapak. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk setiap para kaum Bapak. Berkati setiap para kaum Bapak, berikan kekuatan, hikmat, marifat, usaha pekerjaannya, kiranya Engkau juga yang senantiasa memberkatinya Tuhan. Setiap para kaum ibu, biarlah mereka boleh menjadi pendoa-pendoa syafaat dalam rumah tangga, menjadi pendidik setiap anak-anaknya, menjadi seorang istri yang tunduk pada suami. Berikan kesabaran yang lebih lagi Tuhan bagi setiap kami, setiap para kaum ibu. Terima kasih Bapak, begitu juga anak-anak kami, dari yang sudah besar Tuhan, pemuda, remaja, bahkan sampai yang masih ada dalam kandungan, kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami semua Tuhan, karena berkat-Mu Tuhan yang memampukan kami. Berkat kesehatan itu sudah luar biasa bagi kami. Terlebih saat-saat ini Tuhan, di dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, kadangkala kami ketakutan, kadangkala kami lelah, kadang kami khawatir, tapi saat kami menyadari bahwa Tuhanlah segala-galanya bagi kami, Tuhan adalah perisai dalam kehidupan kami, kota benteng kami boleh mempunyai kekuatan, dan kami tidak takut dengan segala situasi karena Tuhan senantiasa bersama kami. Terima kasih Bapak, berkati tim pelayanan hari ini Tuhan, baik tim musik, worship leader, singer. Tuhan, satukan mereka menjadi simfoni yang indah untuk menaikkan melodi-melodi yang indah, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapakku, dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami Bapa. Bangsa kami merindukan akan belayan kasih-Mu. Bangsa kami, oh Tuhan, sangat-sangat membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan. Sehingga bangsa kami tetap dalam satu NKRI harga mati itu, biarlah itu tidak hanya sebagai komandang,
tapi biarlah Tuhan itu semua boleh dihayati dan diresapi. Setiap patriot-patriot-Mu ya Tuhan. Berkati Bapak pemimpin kami, Bapak Jokowi, Bapak Wakil Presiden, hingga sampai ke jajaran yang terendah sekalipun di mana kami tinggal, yaitu di RT RW. Berkati ya Tuhan jajaran TNI Polri, berkati DPR MPR, biarlah mereka boleh satu unity di dalam pekerjaan ini ya Tuhan. Biarlah mereka mengerjakannya segala sesuatunya dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, jauhkan dari perpecahan di bangsa negara kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan dari pelosok desa bahkan sampai ke ujung Tuhan, dari barat sampai Merauke, Sabang sampai Merauke. Tuhan Engkau senantiasa memberkati setiap mereka, hamba-hamba Tuhan yang tetap setia bertekuk lutut di hadapan Engkau, memohon pengampunan dari bangsa dan negara kami, dan juga minta hikmat marifat sehingga mereka boleh leluasa ya Tuhan beribadah di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gereja-gereja di mana saat ini sudah boleh membuka ibadahnya. Engkau juga yang senantiasa memberkati setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau telah memberkati kami dengan begitu luar biasa. Tiba waktunya kami untuk memberikan persembahan, baik itu perpuluhan, diakonia, untuk pembangunan gereja. Semuanya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Sucikan, kuduskan tangan-tangan yang sudah mempersiapkannya Tuhan. Dengan berlipat kali ganda Engkau gantikan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sebentar lagi akan duduk diam dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami akan membuka hati kami untuk Kau sirami firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu, berfirmanlah melalui hamba-Mu. Urapi mulut bibir hamba-Mu, karena melalui hamba-Mu lah Engkau akan berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Biarlah doa yang jauh dari kata sempurna ini kami panjatkannya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara yang terkasih, kita akan memberikan persembahan pagi hari ini. Persembahan diakonia dan persembahan amplop persembahan khusus yang sudah diberikan kita boleh bawa ke depan sini. Mungkin ada juga yang memberikan perpuluhan, kita boleh bawa ke depan sini, ke kotak di depan sini saudara yang terkasih. Semua amplop boleh dimasukkan ke kotak ini dan kita akan mulai dari sebelah kanan saya. Sambil kita memberikan persembahan kita akan menyaksikan pengumuman. Shalom, selamat hari Minggu kepada segenap jemaat terkasih. Senang kita bisa berjumpa kembali pada ibadah tatap muka hari ini. Saya akan membacakan warta gereja kita pada hari ini. Warta yang pertama, ibadah online. Bagi jemaat-jemaat yang rindu untuk beribadah namun berhalangan hadir, gereja menyediakan fasilitas ibadah live streaming melalui channel YouTube GPI Immanuel. Silakan saudara-saudara dari rumah ataupun dimanapun Anda berada mengikuti ibadah melalui channel YouTube GPI Immanuel. Warta yang kedua, persembahan. Bagi jemaat yang hadir pada ibadah tatap muka hari ini, silakan membawa persembahan pada kotak persembahan di depan ini. Namun bagi Anda di rumah, silakan memberikan persembahan dengan transfer pada nomor rekening yang tertera berikut ini. Warta ketiga, Youth. Bagi Anda kaum muda, hari ini akan kembali diadakan ibadah Youth pukul 15 melalui aplikasi Zoom. Saya mengundang kepada segenap jemaat kaum muda boleh bersama-sama beribadah pada ibadah Youth hari ini. Warta selanjutnya, Bible Study atau kelas pendalaman Alkitab. Kelas pendalaman Alkitab akan dilakukan setiap Kamis pukul 18.30. Bagi jemaat-jemaat yang rindu untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan, saya mengundang untuk boleh bersama-sama bergabung melalui kelas pendalaman Alkitab. Warta selanjutnya, doa puasa dan doa malam. Doa puasa akan diadakan pada hari Jumat pukul 10.30 dan doa malam hari Jumat juga pukul 19 di gereja GPI Immanuel. Mari kita doa bersama untuk pribadi kita, untuk keluarga kita. Kita doakan juga untuk bangsa dan negara Indonesia dan juga tim medis dan para ilmuwan di
yang bersama-sama berjuang di garda terdepan memerangi virus corona. Konseling dan doa. Bagi jemaat-jemaat yang membutuhkan waktu untuk konseling dan dukungan doa, silakan jemaat-jemaat menghubungi Gembala Sidang atau hamba Tuhan pada nomor yang tertera berikut ini. Demikian warta gereja kita hari ini. Kiranya semua selalu dalam berkat rohani dan tetap sehat, tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru di Gereja GPI Immanuel Bandung. Jemaat yang hadir diharapkan dalam kondisi yang sehat. Jemaat juga diwajibkan untuk memakai masker dan bukan face shield. Jemaat membawa perlengkapan kebaktian sendiri, menjaga jarak 1-2 meter, dan akan dilakukan pengecekan suhu. Warta, renungan, dan lain-lain diambil sendiri oleh jemaat. Jemaat juga wajib mengisi buku hadir di meja asyir. Sebelum naik ke ruang ibadah, jemaat diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan menjaga kebersihan tangan. Jemaat diharapkan untuk tidak menyentuh handrail. Jarak antara antrian di tangga yaitu 2 anak tangga. Asyir dan pelayan wajib menggunakan face shield. Pintu akan dibukakan oleh asyir. Salam dilakukan dengan merapatkan kedua tangan di dada. Perjamuan kudus dilakukan seperti biasa. Dilarang menggeser kursi atau makan minum di ruang kebaktian. Untuk sementara ini, sekolah minggu masih diliburkan. Demikian protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru di gereja kita. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mari saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau merenungkan setiap apa yang akan disampaikan oleh Tuhan pada pagi hari ini bagi setiap kita. Kita mau tangkap sesuatu daripada Tuhan, sehingga hari ini ibadah kita tidak sia-sia saudara, tetapi kita boleh pulang dengan kelepasan, kebebasan dari Tuhan. Mari siapkan hatimu, mari siapkan pikiranmu saat ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan satu pujian ini. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Amin Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan ku
Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Tuhan, Kau sudah melayakan kami memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk perkenanan-Mu. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami. Dan kami percaya persembahan kami sudah menjadi dupa yang harum di pemandangan Tuhan. Terima kasih, kami mau siap dengar firman Allah dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan dan membagikannya. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang boleh hadir. Dan Tuhan sudah memberikan kami semua kesehatan agar kami boleh tetap semangat di dalam kami mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani baik lewat song leader singer maupun pemain musik, asyir, apapun bagian kami, sekecil apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Mungkin kebersihan di dalam gereja ini juga Tuhan Kau memberkati berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk dengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi telinga setiap kami, berikan kami telinga seorang murid agar firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, ada sukacita semua. Ya, ini mulutnya sudah rapat. Ya. Dulu kita disuruh senyum, sekarang nggak tahu siapa yang senyum atau enggak ya. Hanya semua ketutup mulutnya. Tapi saya percaya ya bahwa hati kita selalu tersenyum buat Tuhan dan buat kita semua yang hadir. Kita jemaat di tempat ini ya memang tidak seberapa, tapi kita adalah keluarga. Itu udah misi dari dulu, mengkeluargakan gereja, menggerejakan keluarga. Jadi kita ini satu sama lain ya, keluarga dalam Kristus. Ya, puji Tuhan, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Yang baru di sini ya ada Bapak Tris dan Ibu Sari yang boleh bersama-sama dengan kita. Mereka juga adalah keluarga kita, amin. Ya, Tuhan selamat datang Pak Tris dan Ibu Sari. Tuhan memberkati kita semua ya. Kemarin iya saya jalan-jalan saudaraku sama ibu-ibu ya, ibu-ibu teman saya. Jadi hari Selasa saya dapat kabar sahabat saya dari kecil, ya, sahabat dari SMP sampai tua begini ya kita bersahabat. Ya meninggal, ya meninggalkan kita 22 tahun. Dari 98 dokter udah vonis dia tidak akan panjang umur, tinggal 3 bulan. Bahkan dari sini udah ICU, udah katanya napasnya udah di sini. Semua udah minta maaf. 98. Dan akhirnya puji Tuhan. Ya, waktu itu ibu ini memang orang wanita karir ya. Dan saudaraku memang dari kecil juga dia orangnya aktif. Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Satu kali saya makan di satu tempat dan kebetulan yang punya restoran adalah keluarga masih saudaranya. Lalu dia bilang, "Kak, boleh enggak? Ada saudara kami, udah kemana-mana. Keluar negeri berobat, tapi enggak sembuh-sembuh. Mintalah kartu nama kakak, ini restoran BPK ya, Babi Panggang Karo. Orang Karo biasa suka. Dan apa jadi saudara, saya kasih tiba-tiba dia telepon. Dia bilang kayaknya nama ini enggak asing ini katanya. Selalu dia bilang, "Bu, Ibu Pendeta Mawar, selamat siang, apalah." Terus saya bilang, terus dia bilang gini, "Maaf ya Bu, Ibu pernah sekolah di SMP anu?" Ya ada satu sebut SMP, namanya Putri Cahaya. Karena kami putri semua, nggak ada laki. Ya, jadi yang perempuan juga bisa jadi preman di sini, saudara, ngejago ya. Putri semua. Saya bilang, "Di mana? Di Medan?" Ya, iya. Dia bilang, "Ibu kenal saya enggak? Saya Rita, bangun ini." "Wow," saya bilang, "Kamu di mana?" "Aku di Bandung," katanya gitu. Ya, "aku di Antapani." Singkat cerita, dia bilang, "Aku mau kemo." "Oh ya?"
Kap kesinilah, ya sekalian ngobrol-ngobrol, antar aku ke rumah sakit. Ya udah saya jemput dia ke rumah sakit, dia cerita sampai nangis, dia bilang aduh aku sebenarnya dokter udah vonis gini-gini. Dan akhirnya saudaraku, umur mah di tangan Tuhan, bukan di tangan dokter. Ya, saya bilang yang penting lu berdoa, bertobat, ya. Nah, akhirnya apa jadi saudaraku? Nah, banyak juga teman-teman hamba Tuhan berdoa buat dia dan singkat cerita dan Tuhan kasih dia umur. Tanggal 13 Oktober baru Tuhan panggil dengan semua ini kalau jadi onderdilnya udah turun mesin, udah nggak bisa dipakai, ya kan? Sini besi semua, sini bolong. Aduh, saya lihatnya juga usus dipotong berapa kali. Bisa bilang luar biasa kamu. Tuhan belum panggil karena apa? Seluruh keluarganya semua percaya Tuhan, dibaptis. Dari mama sampai kakak-kakaknya, ponakannya. Salah satu ponakannya bekas Kasal, komandan tertinggi Angkatan Laut, saudara. Ya. Saudara, semua percaya Tuhan. Luar biasa. Begitu semua sudah selesai tugasnya. Terakhir dia telepon saya hari Selasa, jam 12 dia meninggal. 11.45 anaknya WA saya, dia bilang, Bi mau video call nggak sama mama? Saya bacanya 12:30. Nah saya apa dulu lah, banyak kesibukan. Lalu saya video call nggak diangkat-angkat, sampai sore nggak diangkat-angkat, saya telepon nggak diangkat. Pokoknya jam 12 nggak ada, saudara. Nah, puji Tuhan saudara, tapi sebelum masuk rumah sakit, waktu di IGD saya sempat berdoa. Saya bilang kita berdoa aja ya, atau saya ke rumah sakit, gak usah lah, anakku juga gak boleh aku ketemu orang katanya. Oh ya udah, aku berdoa lewat telepon aja ya, kita berdoa lewat video call, ya. Dan semuanya puji Tuhan, Tuhan baik. Jadi pada saat dia dipanggil Tuhan, ya saya bilang gimana, kamu udah siap belum? Aku siap. Aku udah siap semua. Ya nggak ada lagi yang pikirkan di dunia ini, katanya. Nggak ada lagi yang ku apakan. Ya puji Tuhan. Dan semuanya berjalan yang baik. Saudara, ya. Tapi ada satu kesedihan sama saya. Kenapa, saudara? Orang ini semua waktu dia hidup semua yang terbaik. Rumah sakit tuh nggak pernah yang di dalamnya kelas 1, semua VIP terus. Pada saat dia meninggal, ya itu tadi, kita kalau meninggal yang ngurus orang lain. Kalau masih hidup kita masih bisa milih, saya mau di ruangan itu, saya mau di sini, mau di situ, VIP, mau apa. Enggak pernah, saudaraku. Semua yang terbaik buat dia. Tapi pada saat meninggal, saya kaget, saudara. Sampai dipandu, baru digali kuburannya jauh ke dalam. Mungkin pernah ya tahu kuburan Beni yang pertama, belakang. Sampai Beni anak saya pindahin sekarang bareng sama Om di depan. Cuma beda dari sini sampai ke pintu itu, beda kuburannya sama kuburan Beni, jauh sekali di belakang. Karena waktu itu bukan saya yang ngurus. Nah ini saudara, dipasang tenda, tendanya terbang. Waduh, sampai saya pikir ini kuburan kenapa kok begini. Padahal saya pikir saya ada kenal kepala kuburan Pandu itu, bisa kita ambil kuburan bagus, ya kan. Kalau dibilang duit, mereka duit ada.
Akhirnya saudaraku, kuburan bekas orang kayaknya baru digali itu, maksudnya baru ini bekas ini masih ada baju-baju itu. Saya nangis kemarin, tapi saya pikir dalam arti, ya apalah sebuah kuburannya, nanti semua bangkit. Amin saudaraku. Ya, dia orang baik, dermawan, semua dibantu. Dia sampai ke Sumba, bawa orang pendeta gratis ke Israel. Cuma dia selalu mau bawa saya. Saya bilang, aduh, Pak Hengki nggak izinkan saya pergi. Ya, ayolah ke Israel. Udah, aku bayarin pun kamu katanya. Bukan soal bayar nggak bayar. Izin suami 12 kali ke Israel, ke Sumba. Di Sumba itu bikin sumur untuk orang miskin di Sumba, satu kampung saudaraku. Ya, semua makanya saya bilang, Tuhan, kok dia mati kuburannya kayak gini? Ya, tapi itu saya tanya, siapa yang ngurusin? Ya adalah, maksudnya orang itu mau mengasih tahu siapa, saya tahu. Nah, saudara, saya nggak banyak bicara karena bukan urusan saya mungkin. Tapi saudara, kita lihat sehebat-hebat kita pun satu waktu kita akan tinggalkan dunia ini. Amin saudaraku. Ya. Nah, ceritanya kemarin saya kumpul, saya ketemu lagi ibu-ibu udah 20 tahun yang lalu, orang-orang Karo. Saya udah lama gak pernah kumpul sama orang Karo. Dari orang yang pertama tinggal di Bandung, sampai orang yang paling kaya orang Karo di Bandung. Ya, sudah janda semua saudaraku. Enggak, ada satu yang enggak janda, nanti bisa dia dengar saya punya ini, dia belum janda. Ya. Coba, udah pada tua, saya paling muda, saya 63, yang satu 65, 66, 67, 81. Tapi masih bisa gini, saudara. Nah, ini dengkulnya masih, aduh, saya bilang 81, saudara. Kami ke tempat kebun jeruk, kami ke stroberi. Ya, udah lama saya nggak ke sana. Ya nggak pernah diajak sih sama Tante Reni sama Om Yosua. Soalnya suruh nyupir sampai ke Tanggung Beban Perahu, ini kaki saya juga nggak ini saudara. Dan saudara, kami ke sana ya. Dan apa jadi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan ya. Itu saya petik jeruk sampai 8 kilo. Siapa yang mau nanti boleh ya. Beli saudaraku. Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, akhirnya apa, saya bersyukur kami mampir di ibu yang tadi saya bilang, dia orang paling kaya Karo di Bandung. Saudara jangan pikir orang kaya nggak ada beban, makanya waktu pulang saya satu mobil sama dia, saya bilang gini, hidup ini, saya panggil Bibi sama dia, Tante, memang di satu sisi ada yang, tapi di satu sisi lagi ada pasti ada masalah. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita ngobrol. Akhirnya kebetulan ada pendeta GBI datang dari Kerawang. Pas kita di rumah dia, ada tamunya. Dan saudaraku, akhirnya kami berdoa. Saya bilang, Bapak pendeta aja berdoa. Enggak. Ibu mau yang berdoa. Minta berdoa. Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Jadi saya lihat, kami berempat, berlima, ibu-ibu tua semua. Ibu nenek-nenek. Dan saya lihat ada yang di dalam segi ini dia hebat, tapi dalam satu segi ini ada yang di sini segi itu dia. Nah, jadi saya bilang, aduh Tuhan perhadapkan saya dengan ibu-ibu yang keadaannya berbeda. Ada yang satu sederhana orangnya, tapi anak-anaknya sukses semua. Ya, insinyur dari ITB semua. Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Dan ada yang satu, ya saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Anaknya bekas, ya itu tadi saya kasih tahu, kita harus dekat dan jangan sombong.
mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Gak ada yang hebat. Ya, saudara, apa yang kurang? Saudara, mari saya katakan kepada ini anak-anak muda, ya, siapapun kau, andalkan Tuhan dalam hidup. Saya selalu ajar kepada jemaat, jangan sombong, gak ada yang disombongin. Ya, karena begitu ditoel aja sedikit, udah stroke. Ya, itulah saya ingin sampaikan. Mari kita tetap, walaupun mungkin banyak ini kita karir hebat, jabatan, gelar, ya, tetap kita merendahkan hati bahwa semuanya hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan. Ya, itulah pengalaman perjalanan saya kemarin, bertemu dengan ibu-ibu yang masing-masing punya kehebatan dan punya masalah masing-masing. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita lanjut dengan tema kita, yaitu hal menghakimi. Ya, Matius 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Saudara, ya, kalau beberapa tema yang lain kita sudah bahas kemarin dan kita akan selesaikan tetap, ya, di dalam khotbah Yesus di bukit. Dan pada minggu ini kita mengenai menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kita lihat saudaraku, ya, seringkali kita menghakimi tanpa kita sadari, ya. Saya juga kadang-kadang tanpa sadar suka menghakimi. Kenapa ya dia mending kayak gitu, nggak mau nyapa gitu. Padahal mungkin dia nggak lihat kita kali ya. Yohanes 7 ayat 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Nah, kita lihat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, saudara. Apa yang kelihatan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya, beda menghakimi. Kalau menghakimi memvonis. Tapi kalau ini saudaraku, kalau kita mengingatkan, kadang-kadang ada orang ya dikasih tahu itu susah, ya. Tapi kita bukan menghakimi, tapi dikasih tahu, diberitahu, nih kamu salah. Nah, tapi ada ayat firman Tuhan bilang, kalau ada saudaramu yang tegur dia 4 mata, ya, tegur dia. Tapi kalau dia nggak mau, baru bawa saksi beberapa. Kalau nggak mau, baru sampaikan di sidang. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, jangan kamu katanya menghakimi menurut apa yang nampak. Ya, saudara, satu kali saya pernah pergi ke satu tempat, ya, dan saya diundang oleh ibu ini makan di satu. Tapi sepanjang kami ngobrol, saudaraku, dari makan sampai selesai makan, itu hanya menceritakan kejengkelannya sama seseorang. Dan akhirnya saudara, apa saya bilang ini, Luci, capek kamu teh mikirin itu, apa kata orang. Iya, aku sudah bantu tapi dia kok begini. Udah, saya bilang, gak usah, capek kamu, ya, ngomongin dia, ya udah aja. Kalau dia nggak tahu berterima kasih, udah, nanti Tuhan yang berterima kasih sama kamu, Tuhan yang balas. Ya. Saudaraku yang kasih, kan firman Tuhan bilang kasih tangan kanan memberi tangan kiri, nggak usah tahu. Iya sih, tapi kan aku jengkel gini.
Kalau kita hidup hanya apa kata orang, capek deh, saya bilang gitu. Bukan si aja, semua orang juga modelnya begitu, banyak. Kita juga ini hamba Tuhan, aduh kalau misalnya mau dengar apa kata orang, wah udahlah nggak usah lagi di ini melayani. Karena manusia itu nggak pernah ada yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Saudara pernah tahu apa yang terjadi pada saat Yohanes 8 ayat 7? Injil Yohanes 8 ayat 7. Perempuan yang berzina, saudara. Apa kata Tuhan? Kita baca. Yohanes 8 mulai ayat 2. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ayat 7, dan ya, maka barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Jadi karena mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ya, jengkel kan, kadang-kadang orang bertanya bukan mau cari solusi, tapi mau cari kesalahan. Kalau salah kita menjawab, habis. Ya. Kadang-kadang banyak orang menjebak, ya, hamba Tuhan soal pengajaran ini, pengajaran. Saya kalau misalnya orang udah mau ngajak debat, oh ini, ya udahlah bagaimana kamu aja, kamu kan lebih pinter. Ya. Saya paling nggak mau diajak debat firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hanya diaminkan, dilakukan, bukan untuk didebat. Kamu mau percaya? Silakan. Enggak, ya udah. Ya. Dan saudaraku yang saya tidak akan pernah mau berdebat soal firman. Kita lihat ini apa katanya. Terus menerus lalu Tuhan bangkit berdiri dan berkata apa? Siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu apa? Ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bilang apa? Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, apa? Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya apa? Tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus apa? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Tuhan hanya bilang kalau kamu salah, dosa, bertobat, udah. Ya. Tuhan nggak bilang, kenapa kamu begitu? Kenapa? Hah? Kamu nggak pernah nggak tahu firman Tuhan? Kamu nggak pernah diajar orang tuamu? Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, kita seringkali cepat menghakimi orang. Kita nggak tahu. Ya. Contoh, beberapa waktu yang lalu, ada dua pria bersaudara, sepupu di depan saya. Yang kakaknya bilang, abangnya bilang, kau mestinya kuliah ambil jurusan ini. Si adik sepupunya ini bilang, enggak, aku pengen jadi insinyur. Nah sebenarnya kalau titik aja itu nasihat. Tapi kalau ada tambahannya, ya kamu jangan gara-gara dendam, gara-gara ngelihat si A, si B. Waduh, ini si adik kemana lagi? Langsung kayaknya sedikit. Sebenarnya dia nggak emosi, cuma bilang enggak, aku nggak lihat mereka, tapi aku mau. Akhirnya, waduh, saya sampai berdoa, Tuhan. Saya bilang sama adik pupu ini, udah minta maaf lah sama si abang itu, mungkin si abang itu lagi kantongnya kosong, mungkin lagi pusing kepalanya. Lagi pusing banyak masalah.
Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Setiap hari saya jumpa sama dia. Udah kamu minta maaf sama abang? Ya, saya dengar tadi malam mungkin dia minta maaf. Saudara, kadang-kadang ya itu tadi, mungkin nada orang Batak itu kalau ngomong kan tinggi ya, apalagi yang dari Medan. Waduh, saya kalau kadang-kadang berhadapan sama Rida ini baik, cuma nadanya itu, nada parlilitan itu yang kadang-kadang skat mat saya. Apa maksud kawan ini ya? Muka nekuk aja ya. Kenapa kau? Saya suka bilang itu. Apa yang kau pikirkan? Enggak tan gitu ya. Emang gayanya gitu. Kalau saya enggak sabar menerima dia, enggak mungkin 4 tahun dia di sini. Ya. Saya pikir ya udah. Saya pikir ini alat Tuhan di proses hidup saya untuk sabar. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya enggak hakimin dia apa-apa ya udah. Ya, kadang-kadang naik sini, panggil enggak dengar. Kalau ngomong mukanya enggak kelihatan. Ya kan? Itu memang nada orang sana saudaraku. Nah lebih seru tadi kemarin sore, kemarin saya pergi. Yang bawa mobil saya teman saya, ibu-ibu. Itu juga 65. Nah yang satu 67, udah numpang. Gak boleh begitu. Takutnya dia nonton. Teman saya ini, iya, dia orang Chinese. Ya, mungkin saudara tahu teman saya. Ya, itu biasa kalau saya pergi-pergi sama dia, karena dia bisa nyupir. Oh saya bilang, Bu, saya bilang, Nande, saya bilang gitu. Untung ibu ini 13 tahun di Medan. Kalau enggak, bisa turun dia di mobil kita dimasukinnya ke jurang. Cerewet kali saya bilang gitu ya. Saya keluarin bahasa Medan saya. Iya saya bilang gitu. Udah aja percaya. Jadi saya bilang, untung ibu ini 13 tahun di Medan. Jadi sudah biasa menghadapi orang Medan. Ya orang Cirebon atuh. Mulai itu Chinese Cirebon kan lembut sudah. Ketemu orang Karo. Karo itu kalau udah ngomongnya lebih dari Batak saudaraku. Benar nggak Om Yosua udah ketawa ya? Kalau udah, nah saudara, ya kebetulan di mobil itu orang Karo semua, cuma dia orang Chinese. Nah kebetulan di Medan juga tinggalnya sama orang Karo, ya. Jadi saudara ini kasih dalam Tuhan. Itu kejadian kemarin. Wah, saya takut ibu ini marah ya. Ya Tuhan ya, sabar Bu. Iya, biasa. Dan saudara ini kasih dalam Tuhan. Nah, coba kalau misalnya dia ngamuk, ditabrakin ke pohon mobil kita. Saya yang duduk di depan, saya duluan yang benyok. Mobil saya lagi. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kadang-kadang diuji kesabaran. Saya bilang action orang Batak. Jadi di sini banyak orang Batak ada ini ya. Jadi jangan kesinggung. Ya. Kalau Ibu Hutahayan ngomong, ya kan, coba mimik saudara, ya kan. Tapi hatinya baik saudara. Memang gitu actionnya. Kita bersaudara, jadi mesti tahu, ya kan. Jadi lain kalau ya ada yang bilang saya Bataknya enggak kayak orang Batak, kayak orang Cirebonan. Itu orang Chinese Cirebon, enggak, belum tahu aja. Yang di rumah ini tahu saya siapa. Kalau udah keluar Batak saya, ya kan, seru. Ya. Saudara yang dikasih, enggak bisa dibawa. Itu memang udah dari ini nih, apa sifat. Sebenarnya enggak sesuatu yang apa, tapi memang actionnya aja gitu, gak bahasanya. Tapi sebenarnya hatinya baik. Ya, hatinya baik. Puji diri kata orang Batak sama Mago. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita lihat ya, jangan kita cepat menghakimi siapapun, saudara. Dalam kita berbincang-bincang juga, kita harus tahu. Kita boleh ngobrol santai. Kalau misalnya ada sesuatu yang nggak benar, kita bisa perbaiki, kita bisa kasih tahu. Ya. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tidak ada satupun yang melemparkan batu. Karena apa saudara? Karena semua juga
Apa? Berdosa. Siapa sini yang nggak berdosa? Semua berdosa. Ya, kadang-kadang suami istri aja kalau ngomong bisa satu nadanya tinggi aja, udah. Amin. Untung yang satu cepet-cepet datang doa malam. Jadi beres pulang dengan hati yang damai sejahtera. Ya kan? Coba larinya kemana? Larinya ke gereja, doa malam, ya firman Tuhan. Ibu, bapak-bapak, ya kalau nada yang satu tinggi, yang satu datang ke gereja, doa malam hari Jumat. Amin. Ya amin. Aminnya keras. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita lihat, belajar. Nggak usah ribut-ribut di rumah. Manusia, namanya manusia itu pasti nggak bisa dong. Pasti ada kekurangan, satu yang kekurangan. Nggak usah kita memaksakan kehendak kita harus begini. Enggak, santai aja hidup ini mah. Ya, apalagi kalau udah berumah tangga tinggal sebentar. Saya udah berapa kali bilang 40 tahun hidup sama Om Hengki itu rasanya sebentar. Kalau bisa dibalikin lagi ini dunia jam, ya saya akan sungguh-sungguh nggak cerewet-cerewet sama Om Hengki. Iya saudaraku, singkat singkat baru tahu oh hidupnya singkat. Pasti kita baik-baik. Ya namanya orang pasti dong. Yang ini pengen A, yang satu pengen B. Ya nggak usah kamu nggak usah sembari tunjuk lagi hidungnya. Ya, semua selesaikan dengan baik. Kalau misalnya ya udah nggak bisa nanti dulu aja, tunggu tenang. Ya, jangan bawa emosi. Ya, jadi semua puji Tuhan di sini saya bersyukur nggak ada keluarga yang berpisah, yang bercerai selama kita ada di tempat ini hampir 25 tahun. Yang menikah di sini. Ya. Oh nanti besok ada yang mau menikah ya. Kak Melda ya sama Bang Leo ya. Koko Leo ya. Ya. Saudara diundang ini semua Mel? Diundang nih semua. Jadi saudara ini ngasih. Jadi ini kalian bukan nikah indah banget. Nikah itu makin bikin pusing kepala. Bener, ya kan? Kamu biasa, ya kan? Biasa laki-laki kan selimut nggak pernah diselipet. Wah, supaya kemana berantakan apa. Ya anak kostel. Begitu menikah, istrinya biar dari kalangan orang yang rapi. Wah, itu masalah besar. Gara-gara tempat tidur bisa. Nggak selimut nggak dilipet. Makanya anak-anak muda mulai sekarang belajar lipat selimut. Itu masalah. Iya. Sebenarnya bukan masalah tapi jadi masalah. Hanya hal yang kecil. Ya kan? Pakai baju misalnya dulu saya kan tinggal di asrama jadi semua serba teratur. Om Hengki kalau datang langsung aja ya, kadang-kadang sepatu juga kalau bisa naik ke tempat tidur. Ya kan? Jadi saya bilang aduh ya. Udah pakai sapu lidi ini sepatu ya. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Jadi semua proses. Mulut didiamin tapi kita rapiin. Oh nanti dia mikir, oh iya ya. Sepatu nggak boleh masuk kamar. Itu jadi masalah. Orang baru menikah banyak masalah loh. Ya, itu banyak. Itu sampai 15 tahun baru ada sedikit perubahan, penyesuaian. Jadi saudara nggak gampang. Ya. Yang biasa rapi ketemu sama yang nggak rapi. Bisa rame, tapi sini nggak ada ya, udah bertobat semua. Tobat, ya. Jadi bisa menghargai. Kita harus belajar. Suami menghargai istri hormat semua suami. Jangan harus gini banyak aturan di rumah. Kasihlah orang santai pulang kerja pengen duduk kopi dulu, ganti baju. Ini pandemi. Ya, semprot semua. Dari gerbang udah disemprot dari kepala sampai kaki. Nanti dulu, semprot dulu. Ya kamu kan nggak tahu kamu dari mana. Satu kali ada yang cerita. Akhirnya sama mantunya begitu saudara. Mantunya datang, semprot. Ya. Baru boleh masuk. Jadi
ya saudaraku, untung si menantu rada kalem. Kalau dia ikut ngamuk saudaraku, ya disemprot ya biarin aja semprot, mandi, langsung suruh mandi. Jadi saya bilang sebenarnya bukan Tuhan yang kasih kita pencobaan, kita sendiri yang bikin pencobaan. Yang bikin masalah ya kita. Kok yang kayak gitu diurusin sih? Ya biarin aja, ya tinggal ngomong, ya Pi, Mi, ya Neng, apa siapalah, ya cobalah katanya ya. Kan dari luar, ya, nggak usah mesti semprot dulu, disemprot pakai. Itu saudara tahu itu kemarin ada kejadian disemprot itu orang baru pulang makan dari restoran 5 orang semprotin, tahu-taunya si bapaknya mau merokok pasang kebakar. Itu bohong. Gak tahu kata Om Mawang bohong. Tapi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita lihat, tapi nggak usah gitu-gitu amat atuh. Ya udah aja. Dulu pertama-tama sih begitu di sini. Sekarang mah enggak, datang-datang, sekamar. Ini enggak pakai semprot-semprot. Dulu mah disemprot sampai si William. Begitu naik langsung semprot dia. Ya itu anak kecil itu. Ya. Si Philip juga kalau diajak, ayo dek kita pergi. Enggak, nanti mandi lagi, baru mandi. Kalau enggak mamanya marah, mesti mandi. Mesti ini coba tengah malam jam 11 pulang di mana-mana, keramas si William. Kalau enggak boleh tidur. Saudara yang kayak, ya itu mungkin ya ada neneknya sih, jadi ada yang nengahin. Ya. Kalau enggak kan bisa jadi masalah. Nah demikian juga kita ya. Jadi jangan hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil itu dibawa dalam rumah tangga. Ya. Nggak usah memaksa, istri nggak usah memaksakan kehendak kepada suami. Suami nggak usah memaksakan kehendak. Santai aja selama itu tidak membahayakan atau apa. Hidup ini kan dinikmati bersama dengan Tuhan. Aku hadapi semua, amin saudaraku. Ya, semua bisa kita hadapi bersama dengan Tuhan. Nggak ada perkara yang sulit. Saudara, lalu apa dikatakan ya? Jadi kita jangan menghakimi kayak perempuan ini. Tidak ada seorang pun karena semua manusia punya salah. Jadi engkau dan saya ini hanya diperkenankan Tuhan karena dibenarkan Tuhan. Kebenaranmu nggak ada. Kebenaran manusia itu seperti kain lara. Mau bikin benar pasti ada yang salah. Ya. Tapi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita dibenarkan. Makanya kita bersyukur, Tuhan terima kasih. Ya kan, dibenarkan, dimuliakan oleh Tuhan. Ya. Maka kita mau hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Kita contoh seperti Yesus. Yesus juga tidak menghukum perempuan itu. Lalu kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 15. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Ini kata Yesus. Ya, karena Yesus bilang apa? Ayat 14. Jawab Yesus kepada mereka katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Ya. Orang Farisi pada saat itu cuma tahu bahwa Yesus itu anak Yusuf, tukang kayu. Ya. Tapi Yesus bersaksi bahwa dia anak Allah. Dan dia diturunkan untuk menyelamatkan manusia. Lalu dia bangkit. Dan naik ke surga, menyediakan tempat, menyediakan kapling buat kita. Dia datang, dia lahir. Dan pada saat waktunya, dia menyelamatkan kita. Mati di kayu salib. Dan dia bangkit. Dan dia naik ke surga, menyediakan tempat. Jadi tempat kita ini bukan di sini. Dunia ini sementara. Tempat kita di sana. Yesus naik ke surga. Yohanes 14 menyediakan rumah, menyediakan tempat bagi kita. Amin saudara. Ada yang sudah punya kapling di sana? Kok pada diam, takut? Amin dong, percaya. Punya kapling, siapa yang punya kapling di sana? Oh, pada takut ngacung. Amin. Tempat kita di sana, bukan di sini. Di sini mau berapapun tanahmu ya. Itu kemarin yang punya kebun jeruk itu, tanahnya luas pisan. Itu yang stroberi, saudara kalau mau ke
lewat Tangkuban Perahu ke sana itu ada, saudara bisa lihat kebun teh itu. Saudara, orangnya sederhana, rendah hati, mukanya juga nggak ganteng. Dia punya kebun itu begitu luas. Dia mau bikin jembatan, jadi jalan yang mau ke Ciater itu dilewat jembatan. Karena di seberangnya lagi tanah dia. Kebun teh, dia mau bikin stroberi, apa saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, namanya, yang gak usah dikasih tahu namanya, ya. Saudara, mari kita mau belajar. Mati gak bawa apa-apa, tanahnya. Ya kayak tadi saya bilang, hidup semua VIP. Meninggal ya udah, yang penting tersedia tanah aja udah puji Tuhan. Ya. Jadi jangan ada yang mau, kalau mati jangan mau dibakar, males gitu. Nggak ada bayar tanah, nggak ada yang minta bayar. Paling kalau misalnya apa ya udah dibongkar, paling nggak tahu. Tapi pada saat Tuhan datang, kamu bangkit. Amin, saudaraku. Iya. Nanti saya kalau meninggal bakar aja. Apa belum? Supaya irit. Emangnya kalau mati emang kamu mikirin bakal mikirin tuh sewa tanah kuburan? Enggak. Yang pusing mah yang hidup. Ya. Yang mati mah gak mikirin apa-apa. Saudara, tapi firman Tuhan bilang, ya, kita mau seperti Yesus. Yesus lahir, Yesus dibaptis, Yesus bangkit, Yesus dikubur, ya, Yesus gak dibakar, saudara. Yesus dikubur. Lalu dia bangkit. Jadi lalu dia naik ke surga. Amin, saudara. Saudara, di dalam ayat Lukas 6 ayat 41. Dikit lagi ya. Lukas 6 ayat 41 dikatakan apa? Ya saya kasih ayat-ayat aja. Lukas 6 ayat 41 firman Tuhan bilang, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu? Ayat 41-42. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Ayat Roma 14 ayat 4. Ya, saya kasih ayat-ayat masalah menghakimi ya. Jadi supaya saudara jangan cepat menghakimi. Terus jangan selalu pusing sama urusan orang lain. Kalau orang nggak minta nasihat kepadamu ya nggak usah. Pusing mikirinnya. Roma 14 ayat 4. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus. Ya. Ayat sebelumnya dikatakan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan jangan menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Nah ini sering menghakimi ini makan. Orang Batak makannya RW. Hari ini mau makan RW, mau makan kadal, mau makan apa. Yang penting dia gak sakit. Ya, kadang-kadang aduh itu ya makannya kayak gitu. Ini banyak ini, dia orang gereja juga banyak ya. Hakimi, ya terserah dia mau makan apa. Apalagi siapin. Saudara pernah ke Majalengka siapin itu semua. Tanya Om Yosua ya, ada toke tangkep, nggak tahu dimasak apa, enak katanya. Ada yang pernah makan toke sini? Ya saudara. Terus makan apa? Dikatakan apa tadi? Tidak makan, dan siapa yang tidak makan jangan menghakimi orang yang makan. Biarin aja. Ya. Jadi nggak usah rese ya sama urusan orang. Dia mau makan, mau enggak. Tadi pagi ini saya dikirimin lupis nih. Lupis
Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, lupis Medan, nggak ketemu di sini. Saya kemana-mana ketemu lupis di alun-alun, lupisnya kecil. Ya. Tapi ada yang nggak suka di rumah saya ini aneh, ya. Ada yang justru mamanya orang Medan tapi nggak suka makan makanan Medan. Makan lupis, makan. Ya, saudaraku, biarin, santai, ya. Kita mau makan, makan. Yang nggak mau makan ya udah, ya. Terus nggak usah memaksa lagi. Tapi dipaksa makan satu ya satu. Tapi coba dulu, baru dicoba mau lagi, tapi udah mau kebaktian. Ya, saudara, siapa yang tidak makan jangan menghakimi orang yang makan. Di sini nggak ada amin. Amin. Jangan suka pusing sama urusan orang. Jangan suka pusing orang mau makan apa. Ya, perut-perut dia, mulut-mulut dia. Ya. Kadang-kadang membuat hati kita ini berdosa, saudara. Menghakimi orang. Lalu Yakobus 4 ayat 11 sampai 12. Ya. Jadi saudara renungkan sendiri apa yang saudara baca. Yakobus 4 ayat 11 dan 12. Apa dikatakan firman Tuhan? Jangan memfitnah orang. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? 1 Korintus 4 ayat 3 sampai 5. Mari kita baca 1 Korintus 4. Sama-sama kita baca, saudaraku. 1 Korintus 4. Korintus di mana sih? Ya, udah dapat? Ayat 3 sampai 5. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Yaitu sebelum Tuhan datang, Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima puji. Amin, saudara. Ya, Tuhan hakim kita yang adil. Ya, maka saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita hidup biarlah kita serahkan hidup sepenuh dalam Tuhan. Jangan engkau terikat dengan apa kata orang, apa kau pusing. Selama engkau lakukan apa yang benar, apa yang Tuhan mau, dan Tuhan akan membenarkan engkau. Kalaupun kadang kita tanpa sadar, kita minta ampun, bertobat. Tidak ada jalan lain, cuma sadar, bertobat. Oh, yang kita lakukan salah. Di mata orang mah kalau kita salah itu terus bertahun-tahun dia ingat. Benar nggak, saudara? Coba kamu bikin salah sama orang. Tapi Tuhan, kamu bikin salah. Hari ini kamu bertobat, minta ampun. Tuhan lupakan. Seperti dari barat ke timur dia lupakan. Raja Daud, saudaraku, dia minta ampun. Dia bikin kesalahan. Kita seringkali nggak ingat kesalahan orang itu udah dari dulu ke dulu. Ya, terus diingat. Makanya manusia susah untuk mengampuni. Benar nggak, saudaraku? Ya. Sekali lagi saya bilang, kamu jangan merasa bahwa kamu paling benar. Kalau ada orang minta maaf, kalau kamu memang minta maaf, ampuni. Emang siapa kamu? Tuhan aja bisa mengampuni kok. Kok kita kadang-kadang susah mengampuni orang? Kalau orang punya salah. Tuhan bilang bukan kita hakimnya, Tuhan hakimnya. Suami istri juga gitu, yang diingat yang bertahun-tahun kesalahan suami. Nggak pernah beres, ribut terus.
Karena diingat terus, diungkit lagi, diingat terus, diungkit lagi. Jadi nggak beres. Kesalahan si istri, diungkit lagi. Coba belajar mengampuni, ya, bukan menghakimi. Jadi damai rumah, anak-anak juga. Ya, anak-anak dikasih tahu, anak-anak salah terus. Ya, saudara. Jadi kita ini mau apa? Hidup kita kan mau enjoy, mau hidup sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan mau. Karena kita juga nggak benar. Kita ini hanya karena dibenarkan Tuhan. Siapa kamu kalau kata Tuhan? Siapa lu kata Tuhan? Mau bilang apa? Ya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ada satu firman Tuhan yang katakan, kalau engkau tidak bisa mengampuni, Tuhan juga tidak akan mengampuni. Belajar. Kita akan bilang, Tuhan aku gak mampu. Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan. Ya. Jadi kalau kita mati kita gak bebas. Ini nanti Tuhan yang akan memuji kita. Amin. Ya, sini mukanya coba. Cahaya kemuliaan Tuhan. Jadi gak ada lagi kebencian, dendam, apa. Iya. Jadi saudara, saya percaya di sini kita ini manusia-manusia yang bertobat. Amin. Kita dengar firman Tuhan, kita renungkan. Mungkin ini saya kalau khotbah mungkin yang hanya ringan-ringan. Saya bukan orang teologi yang ini saudara. Saya kehidupan sehari-hari yang saya, karena banyak yang saya hadapi manusia-manusia yang bermacam-macam ragam. Ya. Bermacam-macam karakter. Jadi belajar kamu ini, ya, belajar mengampuni. Mungkin saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kau bilang nggak bisa. Emang kamu nggak pernah punya dosa? Kita juga manusia yang berdosa. Firman Tuhan bilang kalau engkau tidak bisa mengampuni, Tuhan juga nggak mengampuni kamu. Kalau engkau mengampuni, Tuhan mengampuni kita. Ya. Engkau dibenarkan bukan karena perbuatanmu, karena kasih karunia. Ya kita ini saudaraku bukan karena kita baik. Enggak ada manusia yang baik, enggak ada manusia yang benar. Tapi kita dibenarkan karena kasih karunia. Makanya kita juga mau melepaskan pengampunan. Ya, saya enggak ada satupun simpan. Ya, saya pernah ditunjuk orang saudaraku. Hidung saya ini nih. Ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pada saat dia operasi terakhir dia panggil saya. Saya datang berdoa, saya peluk. Sembuh sekarang sudah sehat. Kita melepaskan pengampunan untuk dia juga menjadi berkat. Ya, amin. Jangan ada sedikit pun akar kepahitan dalam hidupmu. Susah hidupmu. Ya, mau apa-apa susah. Karena apa? Menyimpan kepahitan. Udah lepas. Mungkin kita punya teman kalau mungkin ada satu waktu kejengkelan, kita bisa cerita. Ya mungkin cerita lepas lah. Kalau film itu ya lepas, udah. Yang penting kita udah cerita, udah, ya kan? Tapi kalau kita diem, pendem orangnya, lihat orangnya, gak mau ketemu, sampai meninggal juga gak mau datang. Gak mau ngelayat. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, belajar, amin. Kalau kamu ada sesuatu cerita, nggak apa-apa, kita kan punya sahabat, punya siapa lah. Ya saya suka cerita, ya. Tapi lepas, kayak film lepas, udah nggak ingat lagi. Yang penting udah keluar, ya kan. Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, jangan dipendam. Ya, bungku gini saudaraku, mendem aja, berdoa nggak bisa. Karena apa? Ingat aja itu, kelakuan itu orang, mukanya. Gitu ya. Jadi belajar, ya, karena Tuhan sudah mengampuni. Ingat,
Tidak ada seorang pun yang benar. Kita dibenarkan karena kasih karunia. Dan pada saat kita berdosa, kita minta ampun dan Tuhan akan mengampuni. Di dalam 1 Yohanes kata, saudara, di situ jelas tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Jelas 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan kalau kita berdosa, kita minta ampun dan Tuhan membenarkan kita. Dan kalau ada orang bersalah kepadamu, ampuni dia supaya dosamu juga diampuni. Kita minta ampun, tapi dosa orang kita nggak mau ampuni, Tuhan juga nggak akan ngampuni. Amin, saudara. Tuhan memberkati. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Bapa, aku bersyukur dan berterima kasih firman-Mu yang sudah mengajari kami di dalam kehidupan kami, di dalam kami mengiring dan melayani Tuhan. Biarlah hati kami penuh dengan kuasa dari Tuhan. Kami beri tempat seluas-luasnya untuk Roh Kudus yang memimpin, menguasai seluruh kehidupan kami. Bukan kehendak kami, tapi kehendak Tuhan kami. Sehingga kami tidak mau lagi menghakimi. Karena kami tahu kami juga bukan manusia yang baik. Kami hanya dibenarkan karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami diampuni karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan.
atas firman-Mu yang telah Kau bentangkan melalui gembala sidang kami di tempat ini. Kami percaya ini adalah suara Tuhan, supaya kami tidak mengambil keputusan untuk menghakimi siapapun di antara kami yang saat ini sedang bersalah. Sebab bukan hak kami untuk menghakimi. Tuhan sudah peringatkan, Tuhan sudah ajarkan, Tuhan sudah beritahu kami bahwa hak Tuhanlah yang mutlak untuk menghakimi. Kami sadar ya Tuhan, jikalau kami sering kelepasan untuk menyatakan kesalahan orang lain, sementara kami pun adalah orang yang bersalah, yang tidak benar di hadapan-Mu. Namun Tuhan sangat mengerti dan Tuhan sangat maha mengasihi, bahkan mengampuni setiap kami yang bersalah. Kami dibenarkan oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati gembala sidang kami, keluarga besar, anak cucu mantunya. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Jagai dan lindungi. Balut bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari segala penyakit, jauhkan dari segala malapetaka apapun itu bentuknya. Kami berdoa, kami halaukan itu di dalam nama Yesus Kristus. Jikalau sebentar kami pulang dari tempat ini ya Tuhan, kami rindu apa yang kami terima pada saat ini, itu tertanam di hati kami dan boleh bertumbuh di hati kami bagaikan benih yang ditanam di tanah yang subur untuk menjadi bekal kami, sehingga kami boleh bawa pulang dari tempat ini dan kami boleh saksikan itu ya Tuhan, lewat perbuatan kami, perkataan kami, sikap kami, kelakuan kami, bagi keluarga kami, tetangga kami, dimanapun kami berada. Kami rindu kami menjadi berkat dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami dengan berkat sukacita, berkati kami dengan berkat damai sejahtera, berkati kami dengan berkat ketenangan, berkat ketentraman, berkat perlindungan, berkat kesehatan, dan berkati seluruh keluarga besar kami Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Sebelum kita terima berkat, kita sama-sama berdoa seperti Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau demikian halnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat kedua belah tangan kita. Kita terima berkat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah berkat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Tuhan memberkati.